Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Hutosoid dengan NIM 11S13015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum ketiga dengan judul analisis algoritma pada mata kuliah algoritma struktur data. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis algoritma pada bahasa program Java. Nah, eh, langsung saja kita ke bagian B, di mana B adalah laporan aktivitas praktikum. Nah, yang pertama link list. Nah, di sini ada bagian intro. Nah, ini uh, representasi visual dari link list. Lanjut ke bagian konstruktor, ini pembuatan file dalam Java. Lalu di sini ada kode program yang diberikan. Ini merupakan implementasi dasar dari struktur data link list dalam bahasa Java. Nah, eh, ini terdiri dari kelas utama link list yang mempresentasikan link list dan kelas node sebagai elemen dasar yang membentuk list tersebut. Nah, pada kelas link list ini terdapat 3 atribut utama, yaitu head, tail, dan length. Nah, atribut head ini digunakan untuk menunjuk ke elemen pertama dalam link list. Tail menunjuk ke elemen terakhir, sedangkan length menyimpan jumlah elemen dalam link list. Nah, selanjutnya ada kita disuruh untuk memodifikasi kode programnya. Nah, di sini sudah saya modifikasi. Lalu print list. Nah, ini pada kode ini kita disuruh untuk menambahkan kode program pada file link list. Nah, di mana nanti saat melakukan analisis, nah ini bagian dari modifikasi kode berikut. Ada bagian append. Nah, ini kode kita disuruh menambahkan metode append atau invalue yang berfungsi untuk menambahkan elemen baru di akhir list. Selanjutnya ada, nah setelah saya modifikasi, ini adalah kode modifikasinya. Remove last. Nah, ini berfungsi untuk menghapus elemen terakhir dalam link list dan mengambil node yang dihapus. Setelah kode ini ditambah, link list dapat menghapus elemen terakhir dengan benar. Nah, selanjutnya ini kode yang saya modifikasi dan ini outputnya. Nah, lalu prepend. Nah, ini untuk menambahkan elemen di awal. Nah, setelah link list prepend, setelah kode ini ditambahkan, link list dapat menambah elemen baru di depan tanpa mengubah elemen yang sudah ada, serta memperbaiki head agar ke elemen baru. Jika link list kosong, elemen baru akan menjadi head dan tail. Mau lihat penjelasan? Lalu ada remove first. Nah, ini pada remove first ini nah, kode ini berfungsi untuk menghapus elemen pertama dalam link list atau remove first. Setelah kode ini ditambah, link list dapat menghapus elemen pertama dengan benar, memperbarui head ke elemen berikutnya, dan menangani kondisi saat list menjadi kosong dengan mengatur tail ke nol. Lalu ada get. Nah, ini berfungsi untuk mengambil node pada indeks tertentu dalam link list atau get. Lalu ada set. Set ini berfungsi untuk mengubah nilai node pada indeks tertentu dalam link list set. Nah, setelah kode ini ditambah, link list dapat memperbarui nilai elemen berdasarkan indeks tanpa mengubah struktur. Selanjutnya ada remove. Nah, kode ini berfungsi untuk menghapus elemen pada indeks tertentu dalam link list. Nah, setelah kode ini ditambah, link list dapat menghapus elemen di posisi manapun dekat menyesuaikan referensi node sebelumnya. Nah, ini adalah kode yang sudah saya tambahkan. Lalu ada reserve. Nah, kode ini berfungsi untuk membalik urutan elemen dalam link list atau reverse. Nah, setelah kode ini ditambah, link list dapat mengubah arah hubungan antar node sehingga elemen terakhir menjadi head, dalam elemen pertama menjadi tail. Struktur list tetap
utuh tetapi terbaik. Nah, ini setelah dimodifikasi dan dirang. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah double linked list. Nah, yang pertama ada oke, selanjutnya nah, yang lanjut ke studi kasus yang ketiga itu mencari node tengah. Nah, pada kode program linked list kita disuruh menambahkan fungsi find middle node untuk mengembalikan node tengah dari satu linked list. Nah, di sini jika node adalah ganjil akan tepat mengambil nilai tengah, misalnya 1, 3, 5, maka akan mengambil nilai 3. Jika jumlah node adalah genap, misalkan 1, 2, 3, 4, maka akan mengambil node 3 dan 4. Yang kedua adalah melakukan deteksi looping. Nah, pada kode program, linked list tambah metode hash loop untuk mengembalikan nilai boolean apakah terdapat looping pada linked list. Contoh kasus yang menyebabkan terjadinya looping pada linked list atau pada linked list. Nah, yang ketiga itu mengambil node dari belakang. Lah, ini mengambil node dari belakang pada kode program linked list, tambahkan find Karimun K untuk mengembalikan node dari posisi K dengan hitungan awal dari node paling belakang. Contoh terdapat linked list 1, 2, 3, 4, 5, maka nilai find remote 4 adalah 2, nilai find remote and 2 adalah 4, nilai untuk find re-and 7 adalah 0. Nah, yang berikutnya adalah partisi. Pada kode program partisi, program linked list ditambahkan metode partition X untuk mengembalikan linked list baru yang telah dipartisi. Contoh linked list 2, 8, 5, 6, 9. Output untuk partition 6 adalah sebagai berikut. Ambil nilai yang kecil dari 6, yaitu 2, 5. Ambil nilai besar yang dengan sama 6, yaitu 8, 6, 9. Jadi outputnya adalah 2, 5, 8, 6, 9. Lalu menghapus duplikat. Nah, pada kode program linked list, tambahan metode remove duplikat untuk menghapus node dengan nilai yang sama pada linked list. Contoh, terdapat linked list 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 5, maka output menjadi 1, 3, 4, 5. Nah, yang selanjutnya binary to decimal. Nah, pada kode program linked list, tambahkan metode binary decimal untuk mengubah urutan sebagai binary menjadi nilai desimal. Contoh terdapat linked list 1, 1, 0, maka terhitung nilai desimal sebagai berikut. Nah, output yang diinginkan adalah 0 tambah 2 tambah 4 itu 6. Nah, selanjutnya get receive between. Pada kode program linked list ditambahkan metode reverse between untuk mengubah posisi node source index ke node target index. Selanjutnya studi kasus yang keempat. Nah, pada kode program double linked list ditambahkan match swap words. Nah, untuk mengubah posisi node pertama dengan node terakhir, contoh terdapat double linked list. Nah, 1, 2, 3, 4, maka hasil menjadi 2, 3, dan 1. Selanjutnya reserve. Nah, ini pada kode program double linked list tambahkan metode reverse untuk mengurutkan list secara terbalik. Contoh terdapat double linked list 1, 2, 3, maka 4, maka hasilnya 4, 3, 2, 1. Nah, yang bagian C periksa palindrom, maka kode program double linked list tambahkan kode program double linked list tambahkan metode isPalindrom untuk mengecek apakah linked list termasuk palindrom atau bukan, mengalihkan nilai belakang. Oke. Kita lanjut ke bagian studi kasus untuk menjalankan programnya. Nah, ini adalah studi kasus tadi. Setelah itu kita masuk ke untuk menjalankan programnya. Untuk itu saya coba untuk
Oke, uplink list Java. Nah, eh, oke. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan kode pada uplink list Java saja, karena sebagian berikutnya sudah saya jelaskan pada laporan. Nah, oke. Nah, tujuan dari kita melakukan praktikum ini, kita diharapkan mampu memahami mengimplementasikan struktur data linked list serta double linked list serta menggunakan bahasa program Java. Nah, di sini kita melatih untuk mengembangkan berbagai operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengembalian node dalam list. Selain itu, melalui studi kasus yang lebih kompleks, kita juga belajar menangani permasalahan seperti deteksi loop, konversi, biner ke desimal, dan penghapusan duplikasi data. Praktikum kali ini juga membantu kita untuk meningkatkan kemampuan analisis algoritma dengan menambahkan kompleksitas waktu Big O dengan pendekatan berbasis studi kasus. Mahasiswa dituntut untuk mengasah logika dan kemampuan problem solving secara keseluruhan. Praktikum ini bertujuan membekali kita dengan pemahaman menyeluruh mengenai struktur data animasi serta penerapan dalam pengembangan perangkat lunak. Oke. Oke, di sini bisa kita lihat ini langsung saja kita ke bagian. Nah, ini. Nah, mungkin bagian-bagian ini sudah kita langsung ke sini aja kali ya. Ini pun mungkin sudah sangat familiar bagi kita ya. Langsung aja. Nah, ini untuk mendeklarasikan kelas public bernama uplink list, lalu main method. Nah, ini untuk dimana titik masuk utama program Java. Nah, metode ini akan dijalankan pertama kali saat program dijalankan. Lalu ini untuk ini kali ya, bukan itu. Ini kali ya. Nah, ini mungkin. Nah, ini membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna, lalu menampilkan prompt dan membaca jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam linked list. Lalu selanjutnya itu, nah, ini untuk mengecek apakah jumlah elemen valid atau harus lebih dari 0. Jika tidak, program akan berhenti. Selanjutnya, ini membuat linked list. Nah, di mana ketika menerima input untuk elemen pertama dan membuat objek studi kasus linked list atau dengan nilai tersebut sebagai node awal. Nah, selanjutnya ini untuk menambahkan elemen berikutnya. Nah, di mana mengulangi proses input untuk elemen-elemen berikutnya dan menambahkan ke linked list menggunakan metode append. Nah, lalu selanjutnya bagian ini untuk mencetak semua elemen dalam linked list. Selanjutnya ini memanggil metode untuk mencari dan menampilkan node di tengah linked list. Selanjutnya kita ke bagian ini mungkin ya. Nah, pada bagian ini untuk menerima input K dengan memanggil metode untuk mencari node K ke K dari belakang atau if result sama dengan 0. Ke belakang lah. Lalu selanjutnya ini untuk menampilkan hasil pencarian node ke K dari belakang atau pesan error jika ditemukan. Oke, selanjutnya adalah
Selanjutnya bagian ini mungkin ya. Nah, ini untuk menerima input nilai X untuk mempartisi linked list menjadi dua bagian, lebih kecil dari X dan lebih besar atau sama. Selanjutnya ini untuk menampilkan hasil linked list yang sudah dipartisi. Lalu ini untuk menghapus duplikasi menghapus dari node duplikasi dalam linked list dan mencetak hasilnya. Ini juga untuk menghapus node-nodenya juga ya. Selanjutnya convert ke bilangan besar. Nah, ini untuk mengonversi nilai binar yang disimpan dalam linked list ke angka desimal dan menampilkannya. Lalu ini untuk menerima dua indeks dan membalik urutan elemen linked list dari source index ke target indeks lainnya, menampilkan linked list. Lalu ini untuk menampilkan linked list, maaf bukan yang itu, reserve tadi. Nah, untuk menampilkan linked list setelah ini, untuk menampilkan linked list setelah dibalik, terus membuat loop di linked list. Nah, ini untuk menanyakan apakah ingin membuat loop pada linked list. Jika ya atau indeks lebih besar sama dengan 0, maka loop akan dibuat pada indeks tersebut. Lalu ini untuk pengecekan loop. Nah, di mana saat linked list mengandung loop dan menampilkan hasilnya. Lalu ini untuk menutup objek scanner untuk cek memori lag. Nah, kita coba untuk menemukan code ini ya. Oh, maaf. Harusnya pakai npm preview dulu, tapi mungkin saya sudah membuatnya tadi ya. Saat mengecek saya lupa barusan. Kita ulang saja supaya bisa pakai npm preview. Oke, sukses. Oke, kita run ya. Oke, di sini masukkan jumlah elemen. Nah, kita masukkan coba 6. Nah, ini lalu masukkan nilai pertamanya 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, maka nilai adalah tampilan linked list hasil input kita ditampilkan dari node pertama sampai akhir. Nah, selanjutnya masukkan nilai K-nya. Kita masukkan 4 dan 5. Nah, karena jumlah node genap 6, maka terdapat 2 node tengah, indeks kedua, keempat, dan ketiga 5. Udah sampai mana tadi ya? Nah, ini tadi ya 4 sama 5 ya. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan input K-nya itu 3. Lalu indeks awal dan indeks tujuan. 1 mungkin ya. Tunggu sebentar. Maaf ya. Sebentar. Menghapus duplikasi, tidak ada duplikasi yang dihapus. Nah,
Oke. Nah, input X-nya 2. Terus, nah ini program mencoba mempartisi linguist menjadi 2 elemen, 2 dan lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 2. Karena hanya satu yang lebih kecil dari 2, yang lebih besar dari 2, urutan tidak berubah. Nah, di sini tidak ada nilai duplikat, jadi hasil linguist tak sama. Selanjutnya konversi biner program. Apakah kita tidak membuat duplikat ya? Nah, selanjutnya program menganggap linguist referensi angka 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, namun nilai 3, 4 disebut bukan biner atau 0/1, jadi konversinya bisa tidak valid, namun dalam program tetap diproses hasilnya tadi. Jadi berapa tadi ya di sini ya? Ada tadi ini 151. Nah, input indeks awal dan tujuan untuk reserve 45. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari praktikum kelima ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.